Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Azhara dengan NIM 4012111150. Di sini saya akan menjelaskan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan umum mengenai undang-undang ini. Nah, sebenarnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini merupakan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang ditetapkan sebagai undang-undang, dan adalah dengan adanya undang-undang ini maka dijadikan undang-undang seperti itu. Nah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 ini tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menjadi undang-undang. Nah, di sini saya akan menjelaskan Indonesia itu masih membutuhkan penciptaan kerja yang berkualitas. Karena apa? Karena jumlah angkatan kerja pada Februari tahun 2022 itu naik menjadi 4,20 juta orang dibanding pada tahun 2001 bulan Februari. Nah, penduduk yang bekerja itu sebanyak 135,61 juta orang, di mana sebanyak 81,33 juta orang itu atau 59,97%, di mana sebanyak 59,97% itu bekerja pada kegiatan informal. Nah, selanjutnya adanya pandemi coronavirus itu COVID-19 yang memberikan dampak kepada 11,53 juta orang atau setara dengan 5,53% penduduk usia kerja, yaitu pengangguran sebanyak 0,96 juta orang. Nah, bukan angkatan kerja sebanyak 0,55 juta orang, orang yang tidak bekerja itu sebanyak 0,58 juta orang, dan penduduk yang bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja itu sebanyak 9,44 juta orang. Dan dibutuhkan kenaikan upah yang pertumbuhannya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan produktivitas kerja. Kemudian dalam menghadapi hal tersebut, pemerintah pusat perlu mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas kerja melalui peningkatan investasi atau mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Nah, untuk dapat meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, diperlukan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan konsisten setiap tahunnya. Kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini yang nomor 2 tahun 2022 itu tentang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja Indonesia yang seluas-luasnya, tapi dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional. Nah, untuk menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, ini untuk melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan berkepihakan, penguatan dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional, dan melakukan penyesuaian di berbagai bidang aspek pengaturan yang berkaitan dengan peningkatan investasi dan kemudahan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Kemudian ruang lingkup dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja ini itu meliputi apa saja sih? Yang pertama itu ada peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Kemudian ada ketenaga kerjaan, kemudahan, perlindungan, serta dengan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kemudahan berusaha, dukungan riset dan inovasi, pengadaan tanah, kawasan ekonomi, investasi pemerintah pusat, dan percepatan proyek strategis nasional, pelaksanaan administrasi pemerintah, dan pengenaan sanksi. Kemudian
Cipta kerja, itu pengertian dari cipta kerja itu apa sih? Cipta kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha, kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Peningkatan ekosistem inovasi koperasi adalah koperasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perkoperasian. Kemudian ada UMKM. UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang mikro, kecil, dan menengah. Yang kemudian ada pengertian dari perizinan berusaha. Perizinan berusaha menurut undang-undang ini adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan tugas atau usaha atau kegiatannya. Kemudian peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini diselenggarakan berdasarkan asas, itu ada asas pemerataan hak, asas kepastian hukum, asas kemudahan berusaha, asas kebersamaan, dan asas kemandirian. Kemudian tentang pelatihan kerja. Pelatihan kerja itu diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta, lembaga pelatihan kerja perusahaan. Pelatihan kerja dapat diselenggarakan di tempat pelatihan atau tempat kerja. Lembaga pelatihan kerja pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A itu menyelenggarakan pelatihan kerja dapat bekerja sama dengan swasta. Nah, lembaga pelatihan kerja pemerintah itu mendaftarkan kegiatannya pada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau kabupaten atau kota. Nah, kemudian pelaksana penempatan tenaga kerja itu terdiri atas yang pertama itu instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Kemudian dan lembaga tenaga kerja swasta, lembaga penempatan kerja swasta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dalam melaksanakan pelayanan penempatan tenaga kerja wajib memenuhi perizinan berusaha dan diterbitkan oleh pemerintah pusat. Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini harus memenuhi norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian tentang tenaga kerja asing. Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki. Kemudian tenaga kerja asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia. Tenaga kerja asing itu wajib menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja asing. Kemudian melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja warga negara Indonesia yang sesuai dengan undang-undang ini dengan kualifikasi jabatan diduduki oleh tenaga kerja asing. Dan kemudian memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerjanya berakhir. Kemudian tentang perjanjian kerja. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu. Perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu dan waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu sebagaimana dimaksud oleh undang-undang ini yaitu jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Jangka waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perjanjian kerja. Perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin. Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing. Apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, yang berlaku perjanjian kerja waktu tertentu yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu yang menurut jenis dan atau sifatnya kegiatan pekerjaan akan selesai dalam waktu tertentu, yaitu sebagai pekerjaan yang sekali selesai atau sementara. Yang kemudian pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya yang penyelesaiannya dalam waktu tidak terlalu lama. Kemudian pekerjaan yang bersifat musiman, pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru atau kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau perpajakan, atau tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang bersifat tetap. Perjanjian kerja waktu tertentu tidak memenuhi ketentuan. Jika tidak memenuhi ketentuan demi hukum, menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Kemudian perjanjian kerja itu bisa berakhir apabila kerja atau buruhnya meninggal dunia,
berakhirnya waktu perjanjian kerja, kemudian selesainya suatu pekerjaan tertentu, kemudian dengan adanya putusan pengadilan atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah memenuhi kekuatan hukum, atau adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan. Terus, dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan oleh penjualan atau pewarisan atau hibah ataupun lainnya. Kemudian, pengusaha itu mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas disabilitas wajib memberikan perlindungan kepada kerja sesuai dengan jenis dan derajat disabilitasnya gitu, sesuai dengan kekurangan yang pekerja itu memiliki. Dan kemudian kewajiban setiap pengusaha untuk waktu kerja. Setiap pengusaha itu wajib melaksanakan ketentuan waktu kerja. Waktu kerja itu meliputi 7 jam dalam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 6 hari kerja dalam satu minggu, atau 8 jam satu hari dan 40 jam satu minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu. Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 undang-undang ini tidak berlaku bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Pelaksanaan jam kerja bagi pekerja buruh di perusahaan diatur dalam perjanjian kerja dan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama. Kemudian yang terakhir itu ada pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh melebihi waktu batas kerja sebagaimana yang diatur dalam pasal 77 ayat 2 ini harus memenuhi syarat, yaitu yang pertama itu adanya persetujuan dari pekerja atau buruh itu sendiri. Yang kemudian waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling lama itu adalah 4 jam dalam satu hari dan 18 jam dalam satu minggu. Itu ditegaskan lagi dalam pasal 78 Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 ini. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.